Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita awali pertemuan ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi pokok berkaitan dengan muatan bahasa Indonesia dengan materi pokok tentang bagaimana cara menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Mari kita lihat penjelasan di bawah ini. Pada setiap teks yang kita baca itu mesti berisi informasi yang penting untuk pembaca. Jadi pembaca pada saat kita membaca teks, kita akan mendapatkan beberapa informasi penting ya dari teks itu. Nah, informasi-informasi penting dari teks itu dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran, ya. Ini bentuk peta pikiran ini adalah cara yang termudah untuk mendapatkan informasi pada teks ya. Nah, peta pikiran itu dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram pohon. Jadi nanti peta pikiran ini kita membuat suatu diagram pohon. Kemudian dari diagram pohon ini setiap cabangnya atau rantingnya ini berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan ide pokok pada setiap paragrafnya atau informasi penting pada teks tersebut. Nanti diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Jadi setiap diagram pohon itu berisi informasi penting yang berkaitan dengan ide pokok pada setiap paragrafnya. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita membaca bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Mari kita lihat teks yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Kita lihat di sini. Ini ada sebuah gambar ilustrasi ya. Dayu dan ikan hias yang ada di dalam akuarium ini. Pada paragraf pertama, Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Ini paragraf pertama ya. Di sini terlihat ada ide pokok, kalimat utamanya di awal paragraf. Di dalam kalimat utama itu ada ide pokoknya. Kemudian pada paragraf kedua, Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, ini adalah sebuah teks yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Mari dari teks ini kita gali informasinya dengan cara membuat peta pikirannya. Nah, kita lihat di sini. Setelah membaca bacaan Dayu dan Ikan Hias, perhatikan peta pikiran mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kotak. Nah, ini judul dari teks tadi kita tulis boleh di tengah atau di atas, di samping juga boleh ya. Berikutnya nanti kita buat cabang-cabang atau ranting pohonnya, diagram pohonnya. Judul teksnya misalkan kita tulis di tengah Dayu dan Ikan Hias, kemudian kita buat cabangnya. Nah, setiap cabang diagram ini kita tulis beberapa pertanyaan. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Di sini pertanyaannya menanyakan apa nama jenis ikan hias yang dipelihara. Mari kita kembali lagi kepada teks sebelumnya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Nah, dari kalimat utama ini bisa kita dapatkan informasi atau bisa menjawab dari pertanyaan pada diagram yang pertama ya. Jadi Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Begitu ya. Jadi apa jenis ikan hias yang dipelihara? Jawabannya adalah ikan mas koki. Seperti itu.
Sekarang masuk pada diagram yang kedua. Apa bunyi pertanyaannya? Siapa yang memelihara ikan hias? Nah, di sini kita menggunakan kata tanya siapa, berarti menanyakan tokoh ya, yang ada dalam teks itu. Siapa yang memelihara ikan hias itu? Kita lihat di teks sebelumnya. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Nah, dari kalimat utama juga ini kita bisa menjawab dari pertanyaan pada diagram yang kedua. Jadi siapa yang memelihara ikan mas koki? Jadi siapa yang memelihara ikan hias itu? Jawabannya adalah Dayu. Seperti itu ya. Kita masuk pada diagram yang berikutnya. Apa pertanyaannya? Di mana ikan hias itu dipelihara? Di mana ikan hias itu dipiara? Nah, kita lihat lagi pada teksnya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Nah, di sini sudah ada jawabannya, sudah dapat informasinya ya. Jadi jawaban dari pertanyaan pada diagram yang ketiga ini, di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Akuarium ya jawabannya. Sekarang masuk pada diagram yang keempat. Apa pertanyaan? Kapan? Ini kata tanya kapan berarti menanyakan waktu ya. Kapan ikan hias itu diberi makan? Nah, kita lihat pada teks. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Nah, di sini sudah kita dapat informasinya ya. Kapan Dayu memberikan makan ikan hiasnya? Jadi jawabannya, kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabannya setiap hari. Setiap hari ya. Berikutnya kita lihat diagram berikutnya. Kapan akuarium dibersihkan? Ini juga menanyakan waktu juga ya. Menggunakan kata tanya kapan. Kapan akuarium dibersihkan? Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Berarti ini sudah kita dapatkan informasinya untuk menjawab diagram pohon yang kelima. Kapan akuarium dibersihkan? Jawabannya seminggu sekali. Seperti itu ya. Ini peta pikirannya, mind mapnya. Kita masuk pertanyaan pada diagram berikutnya. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Kita lihat informasi di sini pada paragraf yang kedua. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang kesana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan tutup. Dayu memperhatikan saat yang diperhatikan itu saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, seperti itu ya. Berarti pada saat ikan itu bernapas ya. Nah, menghisap oksigen. Nah, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Saat, yaitu mulut ikan yang terbuka dan menutup ya. Demikian ini beberapa penjelasan bagaimana cara membuat peta pikiran atau mind map berkaitan dengan untuk mendapatkan informasi penting dari setiap teks. Jadi kita buat diagram pohon seperti ini, kemudian setiap diagram itu ada beberapa pertanyaan. Jadi ingat bahwa pertanyaan itu berarti menggunakan kata tanya, tergantung kita mau menanyakan apa, menanyakan waktu, menanyakan toko, menanyakan keadaan, itu menggunakan kata tanya yang berbeda-beda. Jadi ini, jadi mind map ini atau peta pikiran ini salah satu cara untuk membuat rangkuman juga bisa, atau membuat catatan yang kreatif ya. Dengan demikian kita dapat mendapatkan informasi penting dari teks yang kita baca. Demikian yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan barangkali ada hal-hal
penjelasan yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.